Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan materi tentang SPLTV dan program linear. Berikut terdapat nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Adara, yang kedua ada Dahlia, yang ketiga ada Diva, yang keempat ada Naswa, yang kelima ada Natasha, dan yang terakhir ada Salwa Syifa. Ini ada sistem persamaan linear 3 variabel yang bisa disebut dengan SPLTV. Adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Ciri utama suatu persamaan adalah adanya tanda hubung sama dengan. Dengan adanya tanda itu, nilai bilangan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Itulah mengapa kita harus mencari nilai setiap variabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode SPLTV. Metode penyelesaian SPLTV ada 3 metode, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan. Program linear atau yang sering disebut oleh kita adalah proglin adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum dan nilai minimum. Secara umum, program linear terdiri dari 2 bagian, yaitu fungsi objektif, yaitu fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Jika fungsi objektif biaya produksi, maka nilai yang akan dicari adalah minimum. Namun, jika fungsi objektif berupa keuntungan, maka nilai yang dicari adalah maksimum. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum atau minimum, yaitu f dalam kurung xy sama dengan px ditambah qy, dengan p dan q adalah konstanta. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh pengubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut. Yang pertama, AX ditambah BY lebih kecil dari M atau AX ditambah BY lebih besar dari M. Yang kedua, CX ditambah DY lebih kecil dari N atau CX ditambah DY lebih besar dari N. Yang ketiga, X lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Atau soal yang pertama, SPLTV dengan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 2Y plus Z sama dengan 6, 3X plus Y dikurang 2Z sama dengan 4, 7X min 6Y dikurang Z sama dengan 10. Langkah pertama yaitu kita bisa substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. 3, 2Y dikurang Z plus 6 plus Y dikurang 2Z sama dengan 4. 3 kali 2 itu sama dengan 6, berarti kita tulis 6Y dikurang 3 dikali Y itu sama dengan 3Z plus 3 kali 6 itu 18 plus Y dikurang 2Z sama dengan 4. 7Y itu bisa kita dapatkan dari, kita lihat dulu variabel yang sama yaitu Y, 6Y ada dan Y, berarti 6 ditambah Y sama dengan 7Y dikurang 3 tambah 2 itu sama dengan 5Z sama dengan 4 dikurang 18. 7Y dikurang 5Z sama dengan 4 dikurang 18 itu sama dengan hasilnya min 14. Itu menjadi persamaan keempat. Solusi persamaan 1 ke persamaan 3. 7, 2Y dikurang Z plus 6 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. 14Y dikurang 7Z plus 42 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. 8Y dikurang 8Z sama dengan 10 kurang 42. 8Y kurang 8Z sama dengan 10 kurang 42 itu hasilnya min 32. Jadi Y dikurang Z hasilnya min 4, itu menjadi persamaan kelima. Selanjutnya substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. 7 Z min 4 dikurang 5Z sama dengan min 14. 7Z dikurang 28 dikurang 5Z sama dengan min 14. 2Z sama dengan min 14 plus 28. 2Z sama dengan
min 14 plus 28 itu hasilnya 14. Jadi Z 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Jadi kita bisa substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke persamaan 5. Y sama dengan 7 dikurang 4 hasilnya 3. Oke, berarti yang terakhir kita bisa langsung substitusikan nilai Z sama dengan 7 dan Y sama dengan 3 ke persamaan 1. X sama dengan 2 kali 3 kurang 7 plus 6. 2 kali 3, 6 dikurang 7 plus 6 hasilnya 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 5, 3, dan 7. Berikutnya contoh soal nomor 2. Jika X, Y, dan Z adalah solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Persamaan pertama, 2X plus Y sama dengan 3. Persamaan kedua, 3Y plus Z sama dengan min 5. Dan persamaan ketiga, X min Z sama dengan min 1. Ditanyakan, berapakah nilai dari X min Y? Oke, pertama kita akan eliminasi. Kita akan menghilangkan variabel Z-nya saja karena biar koefisiennya sama. Jadi persamaan kedua dan ketiga. Kita eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua ada 3Y plus Z sama dengan min 5. Oke, kita tulis di bawahnya persamaan ketiga yaitu X min Z sama dengan min 1. Karena tandanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka akan kita jumlah. Min 5 ditambah min 1 sama dengan min 6. Z ditambah min Z sama dengan habis 0. 3Y ditambah X sama dengan 3Y plus X. Karena biasanya itu X-nya itu di depan, kita akan pindahkan X-nya ke depan, sehingga X ditambah 3Y sama dengan min 6. Itu bisa kita misalkan sebagai persamaan keempat. Oke, seterusnya kita akan eliminasi lagi persamaan 1 dan 4. Karena di sini sama-sama X dan Y. Kita tulis persamaan pertamanya itu 2X plus Y sama dengan 3. Terus bawahnya persamaan 4 yaitu X ditambah 3Y sama dengan min 6. Karena di sini tandanya penjumlahan semua, maka kita kurangin. Tapi sebelum itu, karena ini X-nya ada yang 2, ada yang 1, maka kita samakan dulu koefisiennya. Jadi dikali 1 dan dikali 2. 2X dikali 1 sama dengan 2X tetap, Y dikali 1 tetap Y, dan 3 dikali 1 tetap 3. Terus X dikali 2, agar sama koefisiennya sama yang di atas tadi. X dikali 2 sama dengan 2X, 3Y dikali 2 sama dengan 6Y, min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Di sini karena tandanya penjumlahan lagi, maka kita kurangkan. 3 dikurang min 12 sama dengan positif 15. Y dikurang 6Y min 5Y. 2X dikurang 2X habis 0. Berarti hasilnya min 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 per min 5. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan min 3. Oke, di sini kita sudah dapat Y-nya itu sama dengan min 3. Kita substitusiin Y-nya itu ke persamaan yang terdapat Y-nya. Oke, di sini saya ngambil persamaan pertama. Kita substitusiin Y sama dengan min 3 ke persamaan pertama. Persamaan pertama tadi ada 2X plus Y sama dengan 3. Oke, kita substitusiin ke min 3 Y-nya. Jadi 2X plus min 3 sama dengan 3. Jadi 2X min 3 sama dengan min 3. 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Sehingga kita dapat X-nya 3. Tadi Y-nya min 3 dan X-nya 3. Kita di sini tidak usah mencari Z-nya karena yang ditanya tuh X plus Y saja. Jadi X plus Y sama dengan 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal SPLTV nomor 3. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah: persamaan yang pertama ada 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 7. Persamaan kedua
ada 2x min 3y plus 2z sama dengan 4, dan persamaan ketiga ada 5x plus 4y plus 2z sama dengan 7. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita yang pertama eliminasi z pada persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua itu kan 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Persamaan ketiga itu 5x plus 4y plus 2z sama dengan 7. Karena nilai z-nya udah sama, kita bisa langsung saja eliminasikan. Jadinya 2x dikurang 5x itu sama dengan min 3x. Min 3y dikurang plus 4y sama dengan min 7y. Karena plus kali min sama dengan min. Terus 2z dikurang 2z sama dengan habis, 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Jadi kita dapat hasilnya min 3x min 7y sama dengan min 3. Karena x-nya di situ min, jadi kita kalikan semuanya dengan min 1. Jadinya hasilnya 3x plus 7y sama dengan 3. Itu kita sebut saja dengan persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi z lagi pada persamaan ke-1 dan kedua. Persamaan ke-1 kan 4x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Persamaan kedua itu kan 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Karena persamaan ke-1 dan kedua nilai z-nya tidak sama, jadi pada persamaan ke-1 kita kalikan dengan 2, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3 supaya nilai z-nya sama. Oke, dari persamaan 1, 4x dikali 2 sama dengan 8x, 2y dikali 2 sama dengan 4y, 3z dikali 2 sama dengan 6z, 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke, kita lanjut persamaan keduanya. 2x dikali 3 sama dengan 6x, min 3y dikali 3 sama dengan min 9y, 2z dikali 3 sama dengan 6z, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, karena ini nilai z-nya sudah sama, jadi kita langsung saja eliminasikan z-nya. Jadi sisanya 2x plus 13y sama dengan 2. Itu kita sebut saja persamaan kelima. Karena kita sudah dapat persamaan keempat dan kelima, jadi kita langsung lanjut aja untuk mengeliminasikan x-nya pada persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempat kan tadi 3x plus 7y sama dengan 3. Persamaan kelima itu 2x plus 13y sama dengan 2. Karena nilai x-nya belum sama, jadi yang persamaan keempat kita kalikan 2, persamaan kelima kita kalikan 3. Jadinya 3x dikali 2 sama dengan 6x, 7y dikali 2 sama dengan 14y, 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, untuk persamaan kelima kita kalikan dengan 3. 2x dikali 3 sama dengan 6x, 13y dikalikan 3 sama dengan 39y, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena nilai x-nya sudah sama, jadi kita bisa langsung saja eliminasikan. Jadi sisanya itu 14y dikurang 39y sama dengan min 25y, sama dengan 6 dikurang 6, 0. Y sama dengan 0. Karena 0 dibagi min 25 sama dengan 0. 0 dibagi angka berapapun tetap 0. Nah, karena kita udah dapat nilai y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan keempat. Persamaan keempat kan tadi 3x plus 7y sama dengan 3. Jadi y-nya itu kita ganti dengan 0, jadinya 3x ditambah 7 dikali 0 sama dengan 3. 7 dikali 0, 0. Jadi tinggal 3x saja. 3x sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan y sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu tadi 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 1, y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 0 ditambah 2z sama dengan 4. Nah, 2 dikali 1 2, min 3 dikali 0 min 0, plus 2z sama dengan 4. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 4 dikurang 2 sisa 2. Berarti 2z sama dengan 2. Z-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai x sama dengan 1, nilai y sama dengan 0, dan nilai z sama dengan 1. Yang pertama adalah soal tentang proglin atau program linear. Yang pertama, seorang penjual buah punya modal sekitar 1 juta untuk membeli apel dan pisang. Harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan pisang 1.600.000. Maksimal, pedagang tersebut hanya bisa menampung 400 kg buah. Berapa jumlah apel dan pisang yang harus dibeli agar keuntungan bisa maksimal? Menyelesaikan masalah ini perlu membuat model matematika dahulu dari permasalahan tersebut.
terlebihnya. Misal, apel sama dengan X sama dengan 4000, pisang sama dengan Y sama dengan 1600. Syaratnya, kapasitas tempat sama dengan X plus Y kurang lebih dari 400 sama dengan 2X plus 2Y kurang lebih dari 800. Modalnya adalah 4000 X plus 1600 Y kurang lebih dari 1 juta sama dengan 5X plus 2Y kurang lebih dari 1250, dan lakukan metode eliminasi pada dua persamaan yang sudah diketahui. 5X plus 2Y kurang lebih dari 1250. Selanjutnya ada 2X plus 2Y kurang lebih dari 800, 3X kurang lebih dari 450, X kurang lebih dari 150. Setelah diketahui X, bisa dicari nilai Y, yaitu 2X plus 2Y kurang lebih dari 800, 300 plus 2Y kurang lebih dari 800, 2Y kurang lebih dari 500, dan Y kurang lebih dari 250. Dari penyelesaian tersebut diketahui bahwa untuk keuntungan maksimal, pedagang buah tersebut harus membeli apel sebanyak 150 kg dan pisang sebanyak 250 kg. Contoh soal nomor 2 yaitu seorang pembuat kue memiliki 20 kotak kardus sebagai wadah kue keju dan kue coklat. Setiap wadah dapat memuat kue keju saja sebanyak 24 kue atau kue coklat saja sebanyak 36 kue. Jumlah kue yang akan dibuat tidak lebih dari 600 kue. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Kita misalkan saja kue keju sebagai X, kue coklat sebagai Y. Model matematikanya adalah banyaknya kotak kardus sebanyak 20, yang artinya X ditambah Y lebih kecil dari 20. Jadi, kita masukkan saja 24X ditambah 36Y lebih kecil dari 600, atau jika kita seimbangkan, jadinya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Soal nomor 3, umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika total umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira 119 tahun, maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah titik-titik tahun. Nah, jadi kita bisa misalkan umur Pak Andi sama dengan X, umur Amira sama dengan Y, dan umur Ibu Andi sama dengan Z. Kita bisa membuat persamaan yang pertama sesuai dengan soal. Umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Jadi persamaan pertama bisa kita tulis X sama dengan 28 ditambah Y. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jadi ditulis Z sama dengan X dikurang 6, atau bisa kita tulis X sama dengan Z ditambah 6 sebagai persamaan yang kedua. Lalu untuk total umur Bu Andi, Pak Andi, dan Amira, yaitu X tambah Y ditambah Z sama dengan 119. Dengan melakukan operasi penjumlahan persamaan 1 dan persamaan 2, didapatkan 2X sama dengan Y ditambah Z ditambah 34, atau 2X min Y min Z sama dengan 34 sebagai persamaan yang keempat. Lalu kita bisa melakukan operasi penambahan pada persamaan ketiga dan persamaan keempat, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 119, 2X min Y min Z sama dengan 34. Didapat 3X-nya sama dengan 153, atau X sama dengan 51. Dengan melakukan metode substitusi, X pada persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan Y sama dengan 23, Z sama dengan 45. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah umur Amira Y dan umur Bu Andi Z adalah X tambah Z sama dengan 23 ditambah 45 yang hasilnya adalah 68. Sekian apa yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.